Sejak awal, tim inti jaringan Pi telah mengatur setiap aspek proyek dengan cermat. Komponen utama strategi mereka adalah konfigurasi penguncian yang dirancang untuk mengatur sirkulasi di pasar. Pendekatan ini memungkinkan tim inti untuk memantau aliran Pi harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Pentingnya likuiditas dalam ekosistem digital. Dalam bidang ekonomi digital, likuiditas merupakan faktor penting yang sering menentukan keberhasilan mata uang kripto. Likuiditas mengacu pada kemampuan suatu aset untuk dengan mudah ditukar dengan aset lain, seperti mata uang fiat, tanpa menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Sederhananya, aset likuid dapat dibeli atau dijual dengan cepat tanpa berdampak besar pada nilai pasarnya. Bagi Pi Network, likuiditas mencakup lebih dari sekedar kemampuan untuk mengonversi Pi menjadi mata uang fiat seperti dolar Amerika atau rupiah Indonesia. Likuiditas juga mencakup ketersediaan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan Pi. Memastikan likuiditas yang baik berarti pengguna dapat dengan mudah memanfaatkan Pi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari membeli produk hingga membayar layanan tanpa khawatir akan fluktuasi nilai yang ekstrim. Mekanisme lockup, strategi menjaga stabilitas pasar. Lockup configuration merupakan langkah strategis yang diterapkan oleh Pi untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar. Melalui mekanisme ini, pengguna dapat memilih untuk mengunci sebagian Pi mereka untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Selama fase penguncian ini, Pi tidak dapat diperdagangkan atau ditarik, yang membantu mengendalikan jumlah Pi yang beredar di pasar. Mengapa ini penting? Di pasar mata uang kripto, salah satu tantangan terbesar adalah volatilitas harga. Ketika terlalu banyak koin yang beredar bebas, harga cenderung menjadi lebih tidak stabil. Dengan mengunci sebagian Pi, tim inti dapat memastikan bahwa tidak perlu banyak Pi yang tersedia di pasar, sehingga membantu mengurangi volatilitas harga dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jaringan Pi. Manfaat bagi pelopor, akses yang setara, dan kesempatan yang adil. Tujuan utama skema penguncian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pionir memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari Pi mereka. Di dunia di mana kesenjangan ekonomi seringkali menjadi masalah yang signifikan, Pi Network bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan adil bagi semua anggotanya. Mekanisme penguncian memberikan ketenangan pikiran yang lebih besar kepada pelopor karena mengetahui bahwa nilai Pi mereka tidak akan terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Selain itu, mereka diberikan kesempatan untuk memanfaatkan Pi mereka di masa mendatang ketika ekosistem Pi telah sepenuhnya matang. Penerapan strategi likuiditas seperti penguncian memiliki dampak jangka panjang yang sangat positif pada ekosistem jaringan Pi. Pertama, hal ini membantu menstabilkan harga. Yang penting untuk menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan kepercayaan dalam ekosistem. Harga yang stabil juga membuat Pi lebih menarik sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, yang pada gilirannya dapat mendorong adopsi yang lebih luas. Kedua, strategi ini membantu memastikan likuiditas tetap kuat di seluruh ekosistem. Hal ini memastikan pengguna dapat terus melakukan transaksi dengan mudah, yang sangat penting untuk menciptakan ekonomi digital yang berkelanjutan. Yang ketiga, strategi ini mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam ekosistem Pi Network. Dengan menjaga stabilitas dan likuiditas, Pi Network dapat menarik lebih banyak pengembang dan proyek yang ingin membangun platform ini, sehingga menciptakan lebih banyak kasus penggunaan dan nilai bagi penggunanya. Mengapa Pi merupakan harta karun digital? Dalam dunia yang semakin didominasi oleh teknologi dan digitalisasi,
Mata uang kripto seperti Pi berpotensi menjadi salah satu aset paling penting dan berharga di masa depan. Pi bukan sekedar alat tukar, tetapi juga representasi nilai komunitas dan kolaborasi di era digital. Dalam banyak hal, Pi dapat dianggap sebagai harta karun digital yang harus dijaga dengan seksama. Salah satu alasan mengapa Pi dipandang sebagai harta karun adalah karena pendekatan unik yang diambil oleh tim inti dalam membangun ekosistem ini. Daripada mengikuti jejak mata uang kripto lain yang seringkali hanya berfokus pada keuntungan dan spekulatif jangka pendek, Pi Network didedikasikan untuk membangun nilai jangka panjang melalui komunitas yang kuat dan ekosistem yang inklusif. Para pelopor memainkan peran penting dalam ekosistem Pi Network. Mereka bukan sekedar pengguna atau penambang, tetapi kontributor aktif dalam pengembangan ekosistem ini. Setiap pelopor memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan Pi Network, baik melalui partisipasi dalam mekanisme penguncian atau dengan mendukung proyek-proyek yang dibangun di platform ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Pi Network menghadirkan visi baru untuk masa depan ekonomi digital. Dengan pendekatan yang berfokus pada komunitas inklusif dan stabil, Pi Network berpotensi menjadi pilar utama dalam ekonomi digital global di masa depan. Strategi likuiditas seperti penguncian hanyalah salah satu dari sekian banyak langkah yang telah diambil Pi Network untuk mewujudkan visi ini, dan terus berinovasi dan menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Pi Network dapat terus tumbuh dan memberikan nilai yang signifikan bagi semua penggunanya. Pi Network telah memantapkan dirinya sebagai salah satu proyek mata uang kripto paling inovatif dan inklusif di dunia saat ini. Melalui strategi likuiditas cerdas seperti lockup configuration, Pi Network tidak hanya menjadi dan menjaga stabilitas dan likuiditas, tetapi juga menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua penggunanya. Pi adalah harta karun digital yang luar biasa, dan dengan strategi yang tepat, Pi Network dapat terus mengukir sejarah baru dalam dunia ekonomi digital. Selalu jaga dan kelola Pi Anda dengan bijak, karena masa depan ekonomi digital ada di tangan kita semuanya. Demikianlah rekan-rekanku semuanya, informasi hari ini yang bisa kita bahas dan bisa kita kupas ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekanku semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.